kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Makna Taubat dan Ikhlas dalam Kehidupan Ekonomi Islam. Dianjurkan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pembelajaran akhlak dan tasawuf. Dosen pengaku Dr. Muhammad Arif Mustafa MPD. Dan di sini kami beranggotakan 2 orang, saya Mulyana dan di sebelah kiri saya Erlangga. Dan presentasi akan dibacakan oleh Anda. Pertama, pengertian taubat dan ikhlas. Kata taubat berasal dari bahasa Arab tabayatubu, taubatan, yang berarti kembali ke jalan yang benar. Secara istilah, taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan segala ikatan penyimpangan yang pernah dilakukan, kemudian bertekad untuk melaksanakan segala hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taubat mengandung 2 pengertian. Pertama, taubat berarti sadar dan menyesali dosanya dan berniat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Kedua, berarti kembali ke jalan agama yang benar. Bertaubat berarti menyadari, menyesali dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah. Yang kedua, kriteria taubat dan ikhlas. Dalam Islam, taubat dan ikhlas adalah 2 konsep penting yang sangat ditekankan. Berikut adalah kriteria masing-masing. A. Kriteria taubat. Taubat adalah tindakan kembali kepada Allah setelah melakukan dosa agar taubat diterima oleh Allah. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. 1. Menyesali dosa. 2. Berhenti dari dosa. 3. Berjanji tidak mengulanginya. 4. Memperbaiki diri. 5. Memohon ampunan Allah. 6. Mendapatkan hidayah dan istiqomah. Kriteria ikhlas. Ikhlas adalah melakukan segala sesuatu karena Allah semata tanpa ada niat atau tujuan selain meraih keridhoannya. Berikut adalah kriteria ikhlas. Yang pertama, hanya untuk Allah. Yang kedua, tidak mengharapkan imbalan duniawi. 3. Menghindari riya. 4. Tulus dan dalam setiap amal. 5. Menganggap amal sebagai kewajiban, bukan suatu yang membebani. 6. Menerima takdir dengan lapang dada. Kesimpulan, taubat dan ikhlas adalah 2 aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Taubat yang sah dan diterima oleh Allah harus dilakukan dengan niat yang tulus dan diikuti dengan perubahan nyata dalam perilaku. Sedangkan ikhlas adalah kunci dalam segala amal ibadah, menjadikan setiap perbuatan kita hanya untuk Allah semata. C. Jenis-jenis taubat dan ikhlas. Taubat. Yang pertama, taubat. Menurut para sufi yang memiliki pemikiran tentang jalan menuju Tuhan, jalan-jalan tersebut dianggap sebagai latihan spiritual atau riyadhah yang dilakukan secara bertahap melalui fase yang dikenal sebagai maqamat atau tahapan dan ahwal atau kondisi berdasarkan akhir ilmu yang disebut makrifat dengan kehendak Allah. Umumnya taubat para sufi adalah yang pertama, berhenti memasuki jalan yang dibenci Allah. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut. A. Pada tingkat yang paling rendah, pertaubatan mencakup dosa-dosa yang didasarkan pada tubuh atau anggota badan. B. Pada tingkat menengah, pertaubatan tidak hanya mengacu pada dosa tubuh, tetapi juga pada asal-usul dosa seperti iri hati, riya, dan kesombongan. C. Pada tingkat yang lebih tinggi, pertaubatan mengacu pada upaya untuk menahan godaan iblis dengan membuat jiwa bersalah. D. Pada tingkat terakhir, taubat diartikan sebagai penyesalan atas kelalaian pikiran dan dalam mengingat Allah. Pada tingkat seperti itu dapat terjadi
pengingkaran terhadap segala sesuatu dengan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan orang yang bertaubat dan kondisi umumnya, pada ahli membagi taubat menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kembalinya orang-orang khusus khawas. Yang kedua, tawajud yang dilakukan kaum khusus, di antara yang khusus Aghosos al-khawas. Yang ketiga, taubat orang awam. Zunnul al-Misi membedakan taubat pada 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut penjelasannya. Yang pertama, orang yang bertaubat dari dosa dan keburukannya. 2. Ikhlas secara garis besar, ikhlas mempunyai 2 jenis, yaitu ikhlas komersial dan ikhlas non komersial. Ikhlas komersial adalah ikhlas yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Kedua, ikhlas non komersial. Sementara ikhlas non komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Ayat dan hadis yang berkaitan dengan tasawuf. Pengertian tasawuf yang sangat variatif dengan keragaman pencetus dan penggagasannya. Keragaman varian ini tentu saja bukan menunjukkan kontradiksi antara pengertian tasawuf itu sendiri. Hal ini disebabkan tasawuf pada hakikatnya merupakan pengamalan pribadi seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga kecenderungan dan pengamalan prinsip spiritual individu tentu saja berbeda-beda sesuai dengan makam tasawufnya. Oleh karena itu, wajar apabila setiap orang dalam menjelaskan arti atau definisi tasawuf dalam konteks pemikiran pengalaman keberagamannya berdasarkan intuisi masing-masing individu di dalam kemunculan istilah tasawuf. Dan setiap sufi pun memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kondisi pengalamannya yang dialaminya. Namun jika dilihat secara umum, makna tasawuf ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati, mengisinya dengan sifat-sifat terpuji mulai mujahadam dan riyadah, sehingga merasakan kedekatan dengan Allah dalam hatinya dan merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, sehingga dapat ditampil sebagai sosok pribadi yang berbudi luhur dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kata tasawuf tidak terdapat dalam Al-Quran, para tokoh sufi dan juga terdapat dalam kalangan cendekiawan Muslim memberikan pendapat bahwa sumber utama ajaran tasawuf adalah sumber dari Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang ajaran tasawuf. Jadi pada intinya ajaran tasawuf merupakan ajaran yang berasal dari Islam itu sendiri yang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Walaupun secara tekstual tidak termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, namun di dalam keduanya syarat dengan tuntunan dan ajaran-ajaran moral yang memberi bimbingan yang mengarahkan tujuan hidup manusia. Dalam konteks itu sudah tentu ilmu tasawuf memiliki dasar-dasar normatif yang jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis. Contoh kasus dalam ekonomi Islam.
Ikhlas adalah melakukan segala aktivitas ekonomi dengan niat karena Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas membebaskan seseorang dari jeratan motivasi duniawi seperti keserakahan, penipuan, dan eksploitasi serta menguatkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Seorang pengusaha bernama Haji Ahmad memiliki usaha pembiayaan konvensional dengan sistem bunga atau riba. Dalam beberapa tahun, bisnisnya sangat menguntungkan, namun setelah mengikuti kajian ekonomi Islam, ia tersentuh dan menyadari bahwa riba adalah dosa besar dalam Islam. Contohnya, Haji Ahmad kemudian menutup usaha ribanya dan menyatakan taubat kepada Allah. Ia juga mengganti model bisnisnya menjadi usaha pembiayaan syariah berbasis mudharabah dan kolhasan. Ia memulai kembali dari nol dengan sistem yang sesuai syariah. Perubahan ini membuat pendapatannya turun drastis dan banyak klien lama yang pergi. Namun Haji Ahmad tetap ikhlas dan yakin bahwa rezeki dan usaha halal lebih berkah. Ia tidak menyerah meski banyak rintangan, dan ia menolak kembali ke pabrik lama demi keuntungan yang cepat. Hasil usaha perlahan dikenal dengan lembaga keuangan syariah yang amanah dan dipercaya masyarakat. Selain itu, ia menjadi inspirasi bagi pengusaha lain untuk menjalankan bisnis sesuai prinsip Islam. Kesimpulannya, taubat berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, yang berarti kembali ke jalan yang benar. Secara istilah, taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan segala ikatan penyimpangan yang pernah dilakukan. Kemudian bertekad untuk melakukan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.